Iya, memang kasus virus corona yang terjadi di Indonesia menyisakan tidak hanya problematika ketakutan bagi warga, tapi juga gaduh ruang publik terkait dengan informasi yang beredar seputar wabah corona. Bahkan tidak jarang ini menjadi disinformasi sebetulnya. Beberapa pejabat daerah pun disorot karena banyak memberikan informasi kepada publik tentang virus corona. Penyebaran hoaks dan juga disinformasi kepada masyarakat ini semakin memperparah kesimpang siuran informasi sejak kemudian virus corona positif terjadi di Indonesia. Kita akan coba dalami apa kemudian penyebab dan implikasinya apa bagi publik ketika kemudian banyak disinformasi, dan ini arahnya kemana sebetulnya kemudian ada gaduh pusaran hoaks ini. Ada dua narasumber saya yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Sebelah kiri saya ada Mas Ariwowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta dari Mafindo. Selamat malam Mas Ari. Terima kasih Mas sudah hadir di layar demokrasi. Waalaikumsalam. Ada Bang Emrus Siombing, analis komunikasi politik. Selamat malam Bang Emrus. Selamat malam. Terima kasih Bang sudah hadir, lama tidak jumpa, hadir lagi di demokrasi. Ini kita bicara soal hoaks ya, yang kemudian menjadi gaduh ya Mas Ari dan juga Bang Emrus sejak kemarin sampai dengan hari ini. Bahkan Menkominfo sudah menyatakan ada sekitar ratusan hoaks dan juga disinformasi yang sudah didata oleh Menkominfo. Saya mungkin ke Mas Ari dulu. Dari catatannya Mafindo, ketika kemudian ada kasus hoaks virus corona ini, sebetulnya pangkal utamanya yang menjadi penyebab utama bahwa kemudian ini menjadi celah untuk banyaknya virus hoaks gitu ya, tidak hanya virus corona tapi virus hoaks kepada masyarakat, ini kenapa Mas Ari? Ya, kalau WHO pun sudah sebutlah merumuskannya, istilahnya itu pandemik Mas. Pandemik itu wabah ya. Infodemik itu wabah hoaxnya. Jadi yang justru cukup dikhawatirkan adalah infodemiknya. Gitu. Nah, masalah motivasi sebetulnya COVID-19 atau corona ini tidak beda dengan tema-tema pelintiran atau hoax yang lainnya, bahwa hoax itu akan mengambil momen-momen yang sedang viral dibicarakan oleh warganet itu apa, apalagi kalau berkaitan dengan kesehatan itu kan rata-rata berkaitan dengan faktor emosi orang yang ketakutan. Takut saya kena, takut keluarga saya kena. Jadi tema apapun hoax ini bisa masuk begitu bisa ya? Bisa masuk. Tapi kalau dari monitoring Mafindo, pola-pola yang sebelumnya sudah berjalan sih, tema tertinggi itu politik, yang artinya kalau ada acara-acara event-event politik tertentu, misal pilkada, pilpres, dan pil-pil lainnya itu akan naik temanya politik. Nah, kalau kesehatan itu akan mengikuti tren-tren tertentu atau malah berulang. Contoh yang seperti kalau orang sakit stroke ditusuk-tusuk jarinya biar lancar gitu. Padahal 10 menit awal itu kan golden momentnya. Justru jangan ditusuk-tusuk, tolong segera dibawa ke rumah sakit. Jadi memang kesehatan itu selain trending, dia akan berulang sifatnya. Oke, kalau dalam konteks penyebaran atau virus corona ini, trennya apa yang kemudian Anda baca dari hoax-hoax yang beredar di masyarakat? Iya, itu mulai naik sekitar bulan Februari 2020. Itu kan corona itu pertama dilaporkan di bulan Desember ya. Mulai naik di bulan Januari, terus hampir dalam sehari itu bisa 3, bisa 5, bisa 6. Yang rata-rata polanya adalah di daerah ini, di kota ini positif teridentifikasi nih, dibantah terus pindah-pindah gitu. Nah, kemarin sebelum diumumkan positif itu sudah sempat turun Mas. Tapi pada saat diumumkan positif naik lagi, tapi temanya pun berganti, bukan di daerah di mana-mana, tapi seperti misalnya tema-tema apa sih Mas Ari, saya penasaran juga nih sebenarnya. Ya, misal apa yang kalau dulu bawang putih bisa menyembuhkan atau metode-metode alternatif. Kalau yang tadi pagi sudah diperiksa fakta itu tentang dibilang bahwa golongan darah O itu yang paling berisiko terkena virus COVID-19, padahal ya itu tidak termasuk ke 3 kategori yang bisa berisiko sih. Jadi ini memanfaatkan situasi publik ya, yang sedang panik. Apa yang Anda lihat dari kemudian situasi publik hari ini di tengah kemudian ada penyebaran informasi-informasi yang salah itu? Ya, kalau panik sih mungkin tidak ya, tapi takut khawatir begitu ya. Jadi kalau orang khawatir itu kan berhubungan dengan emosi, dan hoax tipe tema apapun itu biasanya akan menyentil dari sisi emosi kita. Makanya contoh dulu yang dibilang 20 juta tenaga kerja Tiongkok akan masuk, orang langsung emosi kan, ini saya jadi nggak punya kerjaan nanti. Nah, kalau kesehatan itu rata-rata orang khawatir dengan dirinya atau pasangannya, keluarga, teman dekatnya untuk takut tertular juga. Makanya tanpa diperiksa dulu disebarkan. Contoh yang belum lama yang anak-anak milenial generation Z itu suka marah, kesal adalah kalau generasi senior berusaha mengingatkan dengan cara, kamu jangan sering main game ya. Ini loh
contohnya. Jadi pas dilihatkan contohnya, padahal itu filter menggunakan aplikasi Crazy Eyes. Jadi tolong deh kalau mau mengingatkan sebagus-bagusnya mengingatkan itu dengan cara yang baik ya. Tapi tema apapun hoax itu bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan situasi begitu ya. Nah, Bung Emrus mungkin punya pandangan secara akademik atau kita lihat dari situasi hari ini, apa yang membuat akhirnya publik mudah sekali termakan informasi hoax ini, apalagi soal corona katakanlah. Baik, saya kira opening yang saudara katakan tadi bagus sekali. Memang ada pergeseran dari virus corona ke virus hoax. Iya. Ya. Sekarang justru infodemik katanya tadi. Jadi oleh karena itu virus tentang hoax ini yang menyebar sekarang. Sehingga menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Kenapa? Kan itu pertanyaan kita. Pertama, kalau kita lihat juga dari sudut pemerintah, tidak ada koordinasi komunikasi yang bagus di antara mereka. Bukankah ada pejabat-pejabat di pemerintahan kita menyampaikan pesan yang berbeda-beda? Sehingga menimbulkan masyarakat bisa terpancing untuk panik. Misalnya, bahwa ada salah seorang di dalam promosi kesehatan mereka di satu stasiun radio swasta mengatakan, dari pemerintah mengatakan bahwa bisa pakai masker baik yang sehat maupun yang tidak sehat. Karena bisa saja berada di suatu lingkungan tertentu, orang tertentu orang yang kena virus tersebut tidak pakai masker. Dengan percikan ludah tertentu misalnya bisa dia kena. Oleh karena itu orang lain yang tidak terkena pun bisa pakai masker. Tetapi Menteri Kesehatan kita mengatakan pula lagi bahwa tidak bagi orang yang sakit sajalah yang menggunakannya. Nah, ini ada kontra. Baru kemudian bahwa pemerintah menghimbau bahwa kita tidak perlu panik dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau itu misalnya suatu pesan saya bagus sekali. Tetapi di sisi lain bahwa ada penjemputan warga negara kita dari beberapa negara. Orang kan menilai, oh ada apa ini? Nah, lalu kemudian Menteri Kesehatan kita mengatakan juga bahwa orang meninggal lebih banyak daripada karena virus katakanlah flu dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau begitu lebih banyak, pertanyaan kritis kita adalah bahwa kenapa tidak dijemput waktu flu yang menimbulkan banyak meninggal. Kalau ini belum masih sedikit jumlahnya meninggal, kok dijemput? Jadi orang akan koordinasi komunikasi. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa pemerintah harusnya antisipatif dari sudut komunikasi. Kan isu ini sudah Desember yang lalu. Seharusnya mereka buat manajemen krisis, gitu ya. Terkoordinasi komunikasi di antara mereka. Yang terjadi hari ini belum menurut Anda? Menurut saya pastikan tidak. Karena ada kalanya menteri-menteri yang tidak bidangnya pun berbicara tentang itu. Begitu ya. Sangat tidak baik. Harusnya dibuat satu pintu semua. Misalnya manajemen krisis, dibuat suatu tim, di mana di situ apa yang harus disampaikan. Kalau sifatnya teknis, misalnya kan bisa dilakukan oleh dokter dan di bidangnya. Tetapi ketika hoax menyebar, pakar-pakar atau katakanlah saya mengatakan analis komunikasi harus ada di sana. Jadi ini koordinasi atau manajemen komunikasi di pemerintahan kita, saya kira kalau saya mengatakan kurang baik lah. Sehingga akhirnya publik merasa tidak pasti begitu. Betul. Kenapa? Seharusnya mereka memberikan informasi yang sama. Dikoordinasikan. Karena definisi informasi adalah mengurangi ketidakpastian. Tetapi pesan-pesan yang mereka sampaikan ini ada bertentangan satu dengan yang lain. Bukankah itu menimbulkan ketidakpastian? Artinya kebalikan dari informasi. Nah, ketika pemerintah, siapapun mereka, menyampaikan pesan yang menimbulkan ketidakpastian, itu disinformasi atau bukan informasi. Nah, ini menurut saya yang sampai kemudian dari pemerintah yang menurut Anda tadi tidak cukup piawai ya mengorkestrasi komunikasinya ini, apa kemudian kaitannya dengan penyebaran hoaks yang justru makin ramai belakangan ini? Oleh karena itulah, karena ada pandangan-pandangan yang berbeda, yang harusnya mereka pandangan yang sama tentang penanganan atau tentang isu katakanlah corona ini. Tetapi karena berbeda, baru boleh jadi masyarakat atau orang-orang tertentu menggorengnya lagi karena dia punya kepentingan tertentu, menimbulkan distrust terhadap pemerintah. Saya melihat itu ada agenda politik di sana. Oleh karena itu kita mengharapkan pemerintah segeralah memperbaiki manajemen komunikasinya. Saya pernah menyampaikan ini langsung kepada Bapak Presiden tahun yang lalu. Saya sampaikan kepada beliau, manajemen komunikasi pemerintahan harus diperbaiki. Coba kita lihat, misalnya satu contoh. Ada nggak koordinasi komunikasi humas-humas pemerintah kita dan instansi tentang hal ini? Misalnya kasus ini misalnya. Baru kita lihat di Istana Negara. Cenderung itu melakukan apa yang disebut pemadam kebakaran. Komunikasi pesan mereka ketika ada masalah baru counter isu. Teori komunikasi mengatakan bahwa ketika pesan komunikasi disampaikan lebih dulu itu orang lebih dipercaya. Oleh karena itu tim komunikasi kepresidenan, tim komunikasi pemerintah harus leading sektor di bidang isu. Jangan dia menjadi follower, hanya sekedar mengcounter.
Oleh karena ada itu isu liar dulu baru mengcounter betul, begitu itu yang ya Bang salah. ya. Oke. Oleh Ya. karena itu mereka harus kreatif. Kalau isu ini kan Desember sudah terjadi, mereka sudah harus bisa manage. Lalu apa yang kita sampaikan? Oke. Sehingga informasi tentang virus corona ini bisa dilakukan. Saya terus terang mengatakan, virus corona ini kan eksakta. Ilmu eksakta, ilmu kedokteran. Pasti bicara sebab akibat. Artinya bisa lebih dijelaskan secara kedokteran. Bagaimana penyembuhannya, bagaimana penyebarannya, dan lain-lain. Tetapi yang terjadi apa? Sehingga macam-macam orang akan menyampaikan berbagai pandangan, isu bahwa bahkan dikait-kaitkan dengan satu makanan tertentu. Ya kan? Bahwa ini penyebab daripada. Ini jadi liar. Oke. Kenapa? Karena manajemen komunikasi pemerintahan kita masih perlu Sebelum masih nanti kita memperbaiki. bahas soal public distrust dan juga agenda politik tadi disinggung oleh Bang Emrus, saya ke Mas Ari lagi. Apakah Anda juga punya pandangan yang sama begitu dengan Bang Emrus bahwa ini karena pangkalan di pemerintah yang memang kurang piawai melakukan atau menyampaikan informasi kepada publik sejak awal kasus ini berada atau seperti apa dari Mavindo? Ya, itu satu sisi ya, tapi kalau saya sendiri sih lebih sering melihat antara netizen, kalau sebutan bercandanya netizen plus 62, atau dengan pemerintah, dengan media sosial, dengan media sendiri, itu sesuatu yang saya pengen melihatnya secara holistik gitu. Netizen itu tidak ada bahan aja diada-adakan, apalagi kalau dari yang mau digarap ini memberikan bahan. Jadi pemerintah sudah memberikan bahan, lalu netizen melihat. Jadi kalau saya sering melihatnya begini, netizen itu kalau dari aspek tertentu dilihat rame, dari aspek rame ya, cuma ada dua nih Mas. Antara ribut sama ribut banget. Ributnya apa? Pas belum diumumkan, belum ada yang terkena, ribut dari ini seluruh dunia kena, kok Indonesia yang pulaunya ribuan bisa nggak kena gitu. Pas betul-betul diumumkan ada, bukannya terus oke, beneran nggak, tapi tambah ribut. Jadi memang itu bahan gitu. Jadi memang sayangnya memang begitu. Jadi tapi ini bisa dilihat secara holistik bahwa WHO pun sudah bekerja sama dengan para penyedia media sosial. Sekarang kalau kita misal buka peramban atau browser di handphone, terus kita ketik COVID-19, itu akan muncul di atas tautan ke sumber-sumber yang autoritatif. Dulu awal-awal kejadian belum di Twitter kita buka tagar atau hashtag tertentu itu akan diarahkan ke akun-akun nggak jelas, tapi WHO sudah mengambil tindakan berkoordinasi untuk sekarang ini sumbernya ke sumber-sumber otoritatif. Adakah arah-arah bahwa hoax fitnah ini juga untuk public distrust yang tadi dikatakan oleh Bang Emrus, untuk ada agenda politik tertentu, ada tidak ke situ dari mungkin yang Anda amati ya dari sejak kasus corona ini muncul sampai kemudian muncul hoax dan juga kegaduhan ini? Tapi dijawabnya nanti ya, Mas Ari dan juga Bang Emrus. Kita break dulu ya, udah hafal nih Bang. Terus saja dan berikut ini kami akan segera kembali.